Kalau video ini bikin kamu senyum atau dapat sesuatu yang baru, tinggalin jejak kecil dengan klik like. Biarkan jempolmu jadi doa biar aku semangat terus berkarya. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan ini lebih indah kalau kita jalan bareng. Dan kalau menurutmu cerita ini pantas dibagi, share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh cahaya kecil dari video ini. Duduk santai aja, nikmati setiap detiknya. Semoga videonya jadi teman hangat buat harimu. Malam itu hutan terasa asing. Angin seolah berbisik membawa Dirga ke sebuah lapangan sunyi. Di sana berdiri gerbang raksasa dari batu hitam, penuh ukiran kuno bercahaya merah. Suara gaib bergema. Dirga menatap gerbang itu dengan dada berdebar. Ia ragu, tapi rasa haus akan kebenaran lebih kuat. Ia melangkah masuk. Dirga masuk ke dunia satu, dunia tanpa rasa sakit. Dirga jatuh dari tebing kecil, tapi tubuhnya tidak luka. Awalnya indah, tapi kemudian Dirga melihat orang-orang mencelakai diri sendiri tanpa rasa takut. Hidup mereka hampa. Saat keluar, memori tentang momen itu lenyap. Dirga teringat ibunya yang dulu selalu berkata, sakit itu tanda kau masih hidup. Setelahnya, Dirga masuk ke dunia 7, dunia di balik cermin. Dirga melihat cerminan dirinya berdiri, tapi sosok itu tersenyum licik. Sosok tersebut kemudian merasuki kesadaran Dirga. Dirga menolak. Pertarungan terjadi, pedang cermin melawan tangan kosong. Dirga kalah, hampir terbunuh. Tapi ia sadar, untuk menang, ia harus menerima sisi gelapnya, bukan mengusirnya. Ia merangkul bayangan itu, dan bayangan pun lenyap, menyatu ke dalam dirinya. Namun, memori tentang sahabat masa kecilnya ikut hilang. Dirga memasuki dunia 50. Di dunia 50, dunia di mana mereka di sana mendapati diri di dalam dunia tanpa kebohongan. Awalnya menenangkan, karena kejujuran di mana-mana, tidak ada penipuan atau pengkhianatan. Namun, Dirga segera menyadari bahwa tanpa kebohongan, terkadang kebenaran yang telanjang jauh lebih menyakitkan. Di sini, ia bertemu Elara, seorang gadis jujur yang mengakui suatu hari akan mengkhianatinya meski tidak menginginkannya. Dirga merasa bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, dia senang bertemu wanita yang dia cinta di dunia itu. Tapi, di sisi lain dia kecewa karena kejujuran wanita tersebut. Setelah perkenalan yang cukup panjang, mereka akhirnya meninggalkan dunia itu, tapi dengan harga tertentu. Dirga kehilangan ingatan tentang cinta pertamanya. Masuk ke dunia 70, yaitu dunia tanpa ingatan. Orang-orang di sana tidak memiliki memori, tidak tahu siapa mereka, namun tetap tersenyum seakan bahagia. Elara bertanya pada Dirga apakah perasaan mereka juga akan hilang jika kehilangan semua kenangan. Ketakutan Dirga tumbuh karena setiap dunia seolah mengorbankan dirinya bagian per bagian. Pada akhirnya, ia keluar dengan kehilangan memori wajah ayahnya. Mereka masuk ke dunia 80, dunia waktu berhenti. Semua orang membeku, terkecuali Dirga dan Elara. Tiba-tiba, seorang Dirga tua muncul dan mengungkap bahwa ini bukan perjalanan pertama mereka. Dirga hampir hancur, meragukan segala perjuangannya. Tapi Elara mengajak untuk menghancurkan feodalisme bersama. Di dunia 90, manusia bergerak seperti boneka kosong tanpa jiwa. Elara nyaris tersedot ke keramaian tanpa ekspresi, hingga bayangan Dirga dari dunia cermin mencoba merayunya untuk melepaskannya. Dirga berjuang keras menyelamatkannya, tapi hampir menyerah. Saat itu, bayangan Dirga yang dulu di dunia cermin muncul kembali. Biarkan dia pergi, kau hanya akan kehilangan lagi. Fokus pada dirimu sendiri, tapi Dirga menghiraukannya. Ia berhasil menarik Elara keluar, tapi harga yang dibayar. Ia kehilangan memori tentang ibunya. Tapi Dirga menolak, memilih mempertaruhkan segalanya untuk Elara. Mereka pun bergegas keluar menuju dunia berikutnya, dunia 99, dunia tanpa diri. Dunia ini kosong, hanya ada cermin raksasa dan kursi. Dalam cermin, Dirga melihat semua kenangan yang telah hilang, ibu, ayah, sahabat, cinta pertama. Lalu ia melihat Elara dari cermin sedang memegang kunci gerbang. Kau tak sadar, Dirga? Aku bukan gadis biasa,
Aku bagian dari gerbang. Kau jatuh cinta pada sebuah ujian, namun air mata Elara jatuh. Ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dimiliki penjaga, perasaan. Suara gaib muncul, "Dirga, kau punya dua pilihan. Kembali ke duniamu dan melupakan semua ini, atau menjadi penjaga baru, melanjutkan siklus bagi yang lain." Dirga menatap Elara. Ia tahu gadis itu nyata dalam hatinya, meski bukan manusia. Ia berkata, "Aku menolak dua pilihanmu. Aku akan menghancurkan lingkaran ini." Ia menatap Elara terakhir kali, lalu menghantam cermin dengan seluruh tenaganya. Dunia mulai runtuh, suara gaib meraung marah. Dirga terbangun di hutan tempat gerbang itu berdiri. Kali ini berbeda. Gerbangnya hancur, tak bisa lagi digunakan. Ia masih mengingat segalanya, termasuk Elara. Ukiran muncul di tanah. Gerbang 99 dunia sudah runtuh. Kau adalah orang pertama yang berhasil keluar dari lingkaran. Dirga menatap langit, berbisik. Hidup ini bukan tentang mencari gerbang. Hidupku sendiri adalah gerbang itu. Angin berhembus, seolah suara Elara berbisik, "Kau berhasil, Dirga." Di balik hutan gelap terbentang, ada rahasia yang menantang. Api menyala, angin berbisik, langkah kecil menuju takdir besar. Semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Indah kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Setiap perintah